area resisten, Pak, di sini. Ya. Jadi kalau ditanya potensinya ini masih bakalan lanjut naik atau turun, perlu diperhatikan nanti level low yang ini, Pak. Jadi kalau dia turun, ini naik kan, kalau dia turun mampu break level low yang ini, itu Bapak bisa mungkin cut loss ya kalau Bapak buy. Karena bisa aja dia nanti jadi pembalikan arah, malah dia membuat trend down. Kalau ini bisa dikatakan dia sideways. Seperti itu, Pak. Jadi ini banyak banget resisten di area sini. Ya. Yang mau nge-sell juga silakan, nggak masalah. Stop loss-nya tapi saya sarankan di high-nya paling ini lah. Ataupun kalau mau yang scalping, jangan lupa stop loss-nya di high di sini. Sekitar di 17.47, 17.48 seperti itu. Ya, itu untuk gold, Pak. USD JPY sebentar ya nanti. Lalu pertanyaan dari Pak Ferdi, untuk menentukan low terakhir dan high terakhir kita sudah ketinggalan langkah saat masuk posisi, sudah berbalik arah lagi. Nah, itu nanti ada caranya, Pak. Ya, nanti saya info ke Bapak ya. Materi kita nanti di materi nanti ada dijelasin. Untuk pertanyaan Bapak ini. Oke. Lalu untuk USD JPY. Ya. USD JPY saya rasa dia masih bakalan mau naik, Pak. Minimal kemari. Ke 107.818. Ya. Tadi siang itu saya sarankan ngebuy jam 12 siang. Tadi pagi itu jam 12 saya sarankan ngebuy karena nih powernya kuat banget. Harga sudah turun drastis. Begitu ada swing low-nya terjadi, ini power dikonfirmasi dengan candle power yang kuat. Kita buy di sini, stop loss-nya di sini. Take profit-nya kalau kita clear pun udah profit 300-an pip ya. Jadi kalau sampai TP ini ada sekitar 300 pip lagi, Pak. Tapi jangan lupa jangan nggak pakai stop loss. Stop loss-nya di bawah sini, Pak. Ya. Oke, seperti itu untuk USD JPY. Dan lalu lanjut ke sini tadi ya. Oke. Cara identifikasi trend up. Ini Bapak lihat ya, adanya shadow high lebih tinggi dan shadow high. Adanya shadow high yang lebih tinggi dari shadow high sebelumnya, dan yang kedua ada shadow low yang lebih tinggi dari shadow low sebelumnya. Kalau dari rumus codingannya itu adalah higher high lah, istilahnya gitu, Pak. Lalu higher low, ya. Jadi di sini Bapak lihat, ini Bapak lihat. Dari sini kemari high-nya itu menurun. Ya, begitu dia ada high yang lebih tinggi dan low-nya Bapak lihat juga lebih tinggi, maka di sini bisa dikatakan trennya sudah up. Sehingga kenaikan penurunan yang ini hanya untuk mengambil posisi buy, jangan nge-sell. Kalau mau nge-sell Bapak harus tahu keluarnya di mana dan jangan lupa pakai stop loss di high-nya sini. Jadi penurunan ini untuk nge-buy. Nah, dari mana kita mengidentifikasi Fibo tadi itu? Jadi cara narik Fibo-nya itu dari low terakhir ini ke high ini, Pak. Jadi ini kita anggap misalnya ini harga ini belum terjadi. Ya. Belum terjadi. Ini penurunannya gini. Ini adalah untuk nge-buy. Kita tarik Fibo dari low ke high, maka kita akan dapatkan buy di level-level Fibonacci. Lalu harga bakalan naik. Jadi kalau Bapak sudah seperti ini, Bapak nggak akan ketinggalan harga. Ketika harga misalnya sudah sampai di atas ini, kapan kita nge-buy-nya? Tunggu harga koreksi, Pak. Harga koreksi di sini, masuk level-level Fibo lagi, tarik Fibo dari low sini ke high sini, kita nge-buy lagi. Kapan kita berhenti sampai nanti adanya low yang lebih rendah. Baru kita berhenti untuk nge-buy.
Begitu ada low yang lebih rendah, disitulah berhenti kita untuk mengambil posisi buy. Seperti itu. Ya. Jadi kalau di sini kita lihat dia turun, naik, turun, naik. Nah, jadi makanya dalam dikatakan harga market move in trend. Ya, seperti ini pergerakannya, Pak, zigzag. Ya. Naik, ada koreksi, naik lagi koreksi, turun, koreksi naik, turun, koreksi naik, seperti itu. Ini cara mengidentifikasi tren. Sama juga cara mengidentifikasi trend down itu kebalikannya. Jadi kalau tadi ada higher high, ini ada lower low dan lower high. Seperti itu. Kita lihat di sini, begitu ada low yang lebih rendah, kita bisa lihat. Ini ada low yang lebih rendah, dan high-nya juga lebih rendah. Bisa dikatakan ini adalah trennya adalah tren, sudah trend down. Jadi kalau kita tutup seperti ini, ya kenaikan ini untuk nge-sell, Pak. Selama harga tidak break level high yang di sini, inilah untuk nge-sell terus. Jadi kalau kita forecast memperkirakan arah harga ke depannya, dia bakalan seperti ini. Sampai nanti begitu ada higher high, baru harga itu kemungkinan ada naik seperti ini. Nah, ini yang perlu Bapak ingat. Harga itu pergerakannya tidak selalu turun-turun terus tanpa koreksi, enggak. Naik-naik tanpa koreksi, enggak. Ya, nah ini. Nah, bagaimana caranya supaya kita tahu ini high yang terakhir? Makanya Bapak latihan coding. Tarik-tarik garis seperti ini supaya Bapak tahu. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, Pak? Silakan. Sudah kita buy, dia turun. Inilah penyakitnya dari dulu Fibonacci itu. Nah, Bapak Ibu, inilah kita gunanya itu sekarang nih enak, Pak, belajar trading. Ya, jadi kalau sekarang nih kita belajar trading tuh enak. Guru itu, trainer itu, guru itu di mana-mana itu mudah dikenali. Di YouTube pun banyak, ya di Google banyak, di setiap broker itu apalagi yang di GK Invest, setiap kantor cabang itu ada trainernya. Disitulah Bapak gunanya itu konsultasi. Ya. Bisa jadi penarikan Bapak Fibonacci Bapak itu salah seperti itu. Kalau Bapak jurnal misalnya dalam 10 kali Bapak entry menggunakan Fibonacci ternyata hasilnya itu adalah stop loss semua ataupun loss semua misalnya, ataupun 8 yang loss, 2 yang profit, 6 yang loss, 4 yang profit. Mungkin itu ada yang salah seperti itu. Apakah salah dengan cara mengidentifikasi trennya seperti itu? Ya. Fibonacci tidak boleh ada news atau fundamental. Jika ada buyar teori Fibonacci, bukan. Nah, jadi Bapak Ibu, Fibonacci ini hanya tools, indikator sebagai penentu level-level entry aja, Pak. Ya, jadi kalau dan prinsip yang harus kita dasarnya itu adalah kita harus tahu trennya dulu, Pak. Ya. Kalau Bapak Ibu mempelajari Dow teori, ya mempelajari Dow teori. Dalam Dow teori itu sendiri mengatakan market discount everything. Jadi market itu sudah membaca semuanya, Pak, mendiskon semuanya, termasuk data fundamental yang akan dirilis. Seperti itu. Ya. Jadi kalau Bapak percaya Fibonacci tidak boleh ada news. Seperti saya tadi, ya. Seperti saya tadi entry di euro misalnya. Euro sini saya entry. Mana? Kok nggak kelihatan? Oh, sebentar. Di sini saya entry. Lalu NZD USD saya entry, sell.
Padahal tadi jam 21. Oh, ini jam 21, sorry. Jam 21 nanti itu ada data. Ataupun yang GDP itu ada data juga ya, tadi siang ya. Tadi siang itu di BP ada data jam 1 siang, tetapi kalau kita gunakan teori Fibonacci, Fibonacci masuk, Pak. Begitu harga sampai ke level Fibonacci, harga turun. Kok bisa seperti itu? Kok yakin saya dia bakalan turun? Karena dari history repeat itself. Dan market itu telah mendiskon semuanya. Jadi apapun beritanya, market itu sudah membaca, Pak. Sudah menggambarkan. Itu kalau kita pelajari Dow teori. Dan saya sendiri itu, walaupun faktor tidak, jarang saya memperdulikan news fundamental. Karena saya menggunakan time frame H4 dan H1. Beda kalau kita menggunakan time frame yang kecil, M15, M30, itu trennya bias, ya, cepat berubah. Kenapa cepat berubah? Karena time frame-nya kecil juga. Ya, seperti itu, Pak. Tapi kalau kita gunakan time frame H4, apapun datanya, Bapak itu harus melihat trennya dulu, Pak. Biasanya harga itu bakalan tetap mengikuti trennya. Ya, jadi kalau trennya up, apapun beritanya, walaupun dia naik turun, tapi dia tetap bakalan naik setelah itu. Oke, lanjut. Kalau ada pertanyaan langsung di kolom komentar. Ya, Pak ya. Penarikan Fibonacci itu seperti ini, Pak. Ini adalah tren up. Tiba-tiba ada ya, ada high, low yang lebih rendah dan high yang lebih rendah. Oleh karena itu ya, high terakhir ke low terakhir. Jadi oleh karena itu tarik Fibonya adalah seperti ini. Ini level 100-nya. Oke, sudah aman. Sudah saya remove semua ya, Pak. Yang pengganggu-pengganggu sudah saya remove. Ya. Oke. Lanjut. Jadi cara narik Fibonya itu kalau dalam keadaan trend down seperti ini, Pak. Dari mana kita bisa katakan dia trend down? Bapak bisa lihat low high-nya ini itu lebih rendah, low-nya lebih rendah. Maka dari itu ini sudah termasuk trend. Nah, ini untuk sell seperti itu, Pak. Ini contohnya ya. Lalu lanjut. Ini saat trend up. Bahaya ini, bisa hack remote enggak? Bisa ketahuan orang apa? Cuman sudah saya disable, jadi peserta itu nggak bisa nulis lagi. Aman lah sudah, yang penting jangan ada yang ganggu-ganggu lagi. Lanjut, ini penarikan Fibo di saat trend up. Ini trennya down, coba Bapak lihat di sini sudah ada high yang lebih tinggi dari high sebelumnya. Ya. Nah, begitu sudah seperti ini, tarik Fibonya adalah dari low ke high yang lebih tinggi. Low terakhir ke high terakhir. Ya. Nah, jadi seperti ini cara menarik Fibo, Pak. Makanya Bapak Ibu harus coding dulu. Ya. Nah, untuk level-level penting untuk entry-nya saya sendiri menggunakan level 38, 50, 61. Dan yang terakhir itu 78, Pak. Ini adalah level-level penting untuk entry posisi. Lalu untuk level stop loss-nya itu adalah level 100. Dan untuk level take profit-nya juga sama, yaitu level 50 dan 61,8. Level 100 dan take profit maksimalnya itu 127,2 dan 161,8.
Jadi ini untuk level-level untuk take profit. Bagaimana cara penerapannya nanti kita praktekkan di chart. Ya. Kita praktekkan di chart. Nah, kesalahan dalam menggunakan Fibonacci, Pak. Jangan tarik Fibo melawan arah tren. Kadang-kadang trennya naik, kita tariknya itu dari atas ke bawah. Itu bisa salah. Ya. Lalu juga tarik Fibonya sesuai dengan time frame yang Bapak Ibu gunakan. Jadi jangan Bapak Ibu cari misalnya acuan tren Bapak itu adalah H4. H4 trennya masih naik. Terus Bapak ke M15, tarik Fibonya di M15. Di M15 bisa aja trennya lagi down. Nah, jadi sesuai dengan time frame yang digunakan. Jangan juga tarik Fibo itu melewati gelombang, Pak. Maksudnya melewati gelombang itu seperti apa? Ya. Contoh seperti ini. Ini misalnya kita hapus dulu. Ini dari atas. Ya, nah, ini gelombangnya nih, swing high, swing low-nya seperti itu. Nah, harga misalnya di sini, Pak. Kita tarik Fibo-nya itu dari low sini ke high-nya kemari. Maka dari itu, penurunan ini kita nggak bisa entry, Pak. Harga itu nggak bakalan turun sampai kemari. Kalau memang dia trennya naik, kalau dia mau naik lagi. Nah, ini banyak kesalahannya itu seperti ini. Melangkahi gelombangnya. Nah, ini hal yang kalau menurut saya itu hal yang keliru. Tapi kalau Bapak Ibu nariknya itu dari low terakhir ke high terakhir sampai di sini, maka penurunan ini Bapak Ibu udah buy di sini. Dan harganya naik. Ya, stop loss-nya di sini. Seperti itu. Lalu untuk penarikan take profit-nya seperti apa? Kalau untuk entry dalam keadaan trend up, itu kan dari low terakhir ke high terakhir. Seperti ini ya. Ini dari low terakhir ke high terakhir. Misalnya harga ini baru di sini. Take profit-nya naiknya ini sampai ke mana? Untuk take profit-nya tarik dari high ke low-nya ini, Pak. Low-nya ini. Low koreksinya ini di mana? Disitulah kita tarik. Ya, jadi untuk take profit-nya itu minimal 50 dan 61 di sini. Saya ubah warna hijau. Sorry. Nah, itu minimalnya, normalnya itu level 100-nya. Maksimalnya itu di 127,2. Bapak Ibu lihat setelah dia naik sampai ke TP maksimal, harga turun. Nah, jadi inilah gunanya kita belajar supaya kita tahu. Ini bukan sulap, bukan sihir. Cuman dengan kita belajar, kita bisa mengetahui, Pak, potensi kita buy, entry-nya di mana, stop loss-nya di mana, take profit-nya di mana. Kita bisa mengetahui. Seperti itu. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan, Pak, silakan. Malam Pak, bisa diulang yang cara menentukan TP-nya Pak? Oke, siap. Pertanyaan Bapak, cara menentukan TP. Terus yang kedua, kalau seperti gue ini berarti sudah berubah arah tren ya, Pak. Oke, kita ulangi. Kita blankkan lagi. Kita besarin sedikit. Nah, ini kan trennya naik. Ya, Pak ya. Naik. Ya. Oke. Kita misalnya mau entry ini di sini, Pak. Di sini kita mau entry. Penurunan ini kita adalah mau entry. Ini penurunan ini kita mau entry. Anggapnya harga itu harga baru sampai di sini. Nah, penurunan ini kita mau entry, maka tarik Fibo-nya adalah dari low. Ini karena trennya up, dari low ke high terakhir.
Dari low ke high terakhir. Sini, Pak. Karena di sini nggak kelihatan, makanya kita tarik. Yang penting garis ujungnya ini pas di high-nya. Dan harga turun masuk ke level Fibo, Pak, 3850. Jadi di sini kita udah entry buy. Walaupun candle H4-nya powernya bearish seperti ini, kita tetap nge-buy karena trennya masih buy. Kalau secara ilmu candle dengan power seperti ini kita nggak berani nge-buy, Pak. Kan gitu. Tapi dengan kita tools tambahan, ini indikator tambahan, trennya up, Fibo-nya cocok, masuk ke area Fibo, ya kita berani aja untuk nge-buy. Begitu kita sudah buy di sini, kita udah tahu buy-nya di area sini. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya itu dari level 100-nya ini, Pak. Di low-nya ini, low terakhirnya ini. Ini adalah stop loss-nya nih. Itu adalah stop loss idealnya. Kenapa stop loss-nya di situ? Karena kalau harga turun melewati stop loss ini, maka trennya reversal. Trennya berubah. Maka dari itu Bapak kalau mau nge-buy-nya, misalnya di sini buy-nya, stop loss-nya jangan di low yang ini. Jangan low yang di sini. Stop loss-nya itu di low ini. Ya. Stop loss-nya itu di low terakhirnya itu. Tempat Bapak menarik Fibonacci-nya. Itu untuk stop loss-nya. Oke, Bapak udah tahu cara narik Fibo. Bapak juga udah tahu level entry menggunakan Fibo di mana. Bapak juga tahu stop loss-nya di mana. Sekarang take profit-nya di mana. Sekarang kita tandain. Ya, cara narik Fibo-nya seperti apa? Kalau tarik, Pak, dari high terakhirnya ke low koreksinya itu di mana? Kalau ini kan low koreksinya kebetulan di sini. Tarik aja. Jadi nariknya dari high ke low koreksinya. Seperti itu. Dan untuk take profit-nya seperti yang tadi level 61 itu take profit minimal. Take profit normalnya itu di 100. Take profit maksimalnya itu di 127,2. Jadi nanti ini kebetulan pas dia sampai maksimal turun. Nanti Bapak bakalan menemukan juga sampai level 61 dia udah berbalik arah. Sampai level 100 juga dia udah balik arah. Jadi tergantung nanti pengalaman Bapak. Lama-lama Bapak gunakan nanti Bapak bisa melihat potensi market itu sampai mana. Ataupun bisa gunakan indikator-indikator lainnya. Ini indikator tambahan, Pak. Ya. Nah, seperti itu. Jadi ini harga naik, kita udah tahu buy-nya di kotak kuning ini, bisa juga pasang buy limit di kotak kuning. Buy limit, begitu kena buy, take profit-nya ya di sini. Di 3 level ini take profit-nya, Pak. Seperti itu. Sama juga seperti ini. Saat ini kan trennya sudah lower low. Nah, ini Bapak bisa lihat ya. Di sini Bapak bisa lihat ada low yang lebih rendah dari low sebelumnya. Jadi kalau Bapak tanya tadi seperti ini, GU-nya sudah reversal, udah. Jadi kita jangan cari momen buy lagi, Pak. Can you shut the fuck up, bitch? Ini siapa lagi nih? Minta di remove lagi. Ya. Oke. Nah, seperti ini ada low yang lebih rendah, ini Bapak bisa lihat. Harganya sudah reversal trend. Lalu kita entry-nya di mana? Ini kan harganya koreksi. Tarik aja Fibo-nya, Pak. Fibo-nya dari low, dari high ke low. Karena trennya udah reversal menjadi trend down. Dan tadi harga kena. Pas nyentuh 38, pas juga dia turun. Kita tahu level entry-nya itu di kotak kuning ini, stop loss-nya di mana? Di atas. Di sini stop loss-nya. Kita udah tahu sell, stop loss-nya udah tahu. Sekarang take profit-nya di mana? Tarik juga, Pak. Dari low terakhir ke high koreksinya itu sampai mana? Nah, high koreksi sampai di sini, maka take profit minimalnya udah kena. Take profit minimal H4-nya udah kena, Pak. Sell-nya tadi di kotak kuning ini sampai ke ini aja kita udah profit 60-an pip. 600 pip, Pak. Sampai TP minimal.
TP normalnya itu di level 100, TP maksimalnya bisa di 127,2. Jadi kita sell. Jadi potensi targetnya itu bakalan sampai di 3 level ini. Sampai di sini paham, Pak? Paham, Pak. Oke. Baiknya buat trade plan itu di sesi apa, Pak? Asia atau Eropa? Oke. Paling cocok di time frame berapa? Di time frame berapapun cocok. Kita buktikan nanti. Semua time frame kita coba. Tergantung Bapak. Ya. Ada pertanyaan tadi, trading plan itu membuatnya apa? Kalau saya sendiri, itu saya tradingnya itu lebih cocoknya itu kapan kita bangun, Pak. Ya. Misalnya kita bangunnya jam 7 pagi. Ya kita buat trading plan-nya jam 7 pagi. Ya, ataupun bisa 3 kali sehari. Pagi, siang, sama sore. Seperti itu. Pagi itu untuk sesi Asia sama untuk melihat potensi Eropa dan Amerika. Jadi kalau kita siang melihat potensi London dan Amerika. Jadi kalau sore kita melihat potensi Amerika sampai besok pagi. Seperti itu. Jadi kalau Bapak tanya bagusnya itu di sesi apa, tergantung Bapak bangunnya jam berapa. Dan Bapak bisanya itu menyisihkan waktunya itu jam berapa. Kalau Bapak tanya di jam berapa, apalagi kita menggunakan time frame H4. H4 ini itu tipenya swing. Jadi buy sekarang, entry sekarang, kena take profitnya itu bisa sampai 1 minggu ke depan. Normalnya itu 1 sampai 3 hari ke depan. Itu kalau kita menggunakan H4. Artinya kalau Bapak menggunakan H4 hari Senin, Bapak setiap pagi itu Bapak itu bikin trading plan Bapak itu bisa Bapak gunakan 1 sampai 1 minggu ke depan. Seperti itu. Kita kan kesibukan orang kan beda-beda, Pak ya. Seperti itu. Mesti buat Fibonacci yang kecil, tarik dari low ke high. Fibonacci yang kecil itu maksudnya gimana, Pak? Ya. Bisa Bapak terangkan lagi, Pak. Oke. Yang dari bawah ke atas lagi itu, Pak. Ya, ini, Pak. Nih, ini untuk TP-nya. Ya, dari bawah ke atas. Kalau trend down ya. Untuk melihat TP-nya kemana? Cara nariknya seperti ini, dari bawah ke atas. Kalau cara trend up, dia naik itu sampai mana, tarik Fibo-nya dari atas ke bawah. Seperti itu. Ya, mungkin target TP-nya benar. Itu tadi, Pak. Ini kayak gini, kenapa take profit saya di sini, Pak? Nah, kan itu pertanyaan. Coba kita tarik TP-nya sampai di sini. Tuh. Pas di 127,2. Saya ngambil TP maksimal. Tapi kalau nanti kita lihat candle lagi pergerakan selanjutnya, kalau dia sampai normal ataupun minimal, tidak ideal, saya akan cut manual seperti itu. Kayak gini juga TP-nya kok di situ. Kita tarik, coba Pak. Nah, dekat di 127,2. Seperti itu, Pak. Sama juga kayak ini, kok di situ TP-nya. Coba kita tarik. Nah, dekat di 127,2. Ini seperti itu, Pak. Ya. Oke, sekarang lihat tren di time frame berapa, Pak, cocoknya. Di semua time frame itu ada tren, Pak. Tapi kalau Bapak mau lihat tren jangka panjangnya itu, lihatlah di time frame minimal H4, minimal, Pak ya. Pak, kalau saya lebih suka scalping, baiknya TF berapa ya untuk acuannya? Oke, sekarang kita ingin scalping menggunakan
Strateginya itu simpel aja Pak, yang seperti saya lakukan tadi, coding, mengidentifikasi tren dan menggunakan level Fibonacci. Sekarang kita buka yang ini GBP USD masih kosong ya, nggak ada entrian. Kita lihat, saya salah milih template, kosong. Jadi seperti ini Pak, kalau masalah scalping, kalau Bapak menggunakan time frame M30 H1 ke bawah, H1 dan M30 itu lebih ke tradingnya itu harian. Ya, tradingnya itu harian. Harian ini maksudnya Bapak paling sehari entry-nya 1 kali dalam 1 pair atau 2 kali seperti itu. Sedangkan kalau untuk Bapak trading di M15 seperti itu tuh lebih untuk scalping. Kemungkinan itu Bapak lebih 1 hari itu bisa beberapa kali. 1 pair dan dalam 1 hari itu Bapak bisa beberapa kali entry. Banyak seperti itu. Tapi kalau Bapak tradingnya itu di H4 dan daily, itu Bapak lebih tipenya itu untuk swing. Swing ini jangka waktunya itu lebih kurang 1 sampai 1 minggu lah. 1 sampai 1 minggu, 2 minggu itu masih swing. Dan untuk weekly dan monthly itu lebih ke long term. Long term ini itu bisa 1 minggu, bisa dikatakan 2 minggu, bahkan bisa berbulan-bulan atau tahunan. Seperti itu Pak. Jadi otomatis kalau Bapak yang menggunakan time frame scalping, Bapak bisa gunakan ke M15 ataupun M5 sekalian. Bagaimana caranya menggunakan Fibo ini? Kita lihat. Contoh Pak. Fokus aja di time frame yang Bapak gunakan. Ini ya. Ini adalah gelombangnya trennya. Ya. Coba lihat di sini. Lalu harga turun. Ya, sekarang kita lihat. Ini. Ini trennya apa, Pak? Jawab. Apalagi yang bertanya tadi bisa dijawab. Ini trennya apa? Turun. Artinya kita ingin mencari posisi sell, betul nggak Pak? Ya. Sell. Sellnya di mana? Tarik aja Fibo dari high terakhir ke low terakhir. Tarik Fibo dari high terakhir ke low terakhir. Nah. Entry-nya di mana? Di level-level Fibo ini, Pak. Take profit-nya di mana? Sama juga. Tarik dari low ke high-nya mana? High-nya. Nah, di sini ini take profit, ini maksimal, normalnya ya di 100 ini. Minimalnya ya kalau ditambah sama spread-nya pun nggak kena. Nah, jadi kelebihan scalping kita lebih sering entry. Kelemahan scalping menggunakan time frame yang kecil, risk dan reward-nya juga sangat kecil, Pak. Jadi Bapak trading di M5 menggunakan salah satu strategi ini, contohnya jangan harap reward Bapak itu pengennya kayak trading di H4 sampai ribuan pip seperti itu. Enggak. Jadi kalau kita lihat di sini, kita entry di 50 misalnya. Resikonya itu hanya 15 pip aja, Pak. 150 poin. Rewardnya sampai yang ke 0, 140. Bahkan 170 maksimalnya. Ditambah kurangi split, ya 150. 1:1. Seperti itu. Ini kita lihat, harga naik. Lalu harga turun. Trennya masih down nggak Pak sampai di sini? Ini profit ya, 1 profit. Trennya masih down nggak Pak? Silakan dijawab. Masih. Akurasi Fibo di time frame kecil gimana? Inilah Pak, ini kan sedang kita praktekkan. Saya pun nggak ada buka M5 dari tadi. 1 ini profit, ya. Ini masih untuk entry. Ya udah kita tarik lagi Pak Fibo dari high terakhir ke low terakhir. Maka kita akan entry di sini. Nah, kita lihat. Stop loss-nya kita tandain stop loss-nya tuh di sini. Harga naik kena stop loss. Benar nggak Pak? Jadi 1 TP, 1 stop loss. Ini trennya udah naik belum? Belum, karena belum ada higher high.
Ini udah naik belum? Ini sudah, karena sudah ada, ini sudah ada high yang lebih tinggi. Jadi kita tarik Fibo, Pak, dari sini kemari. Nah, ini kita nggak entry, nggak kena. Dia koreksinya itu nggak sampai level Fibo. Ya. Kita entry ini. kalau mencapai level 61 aja, Pak ya? Ya, enggak, 38, 50, 61. Ini tadi 38-nya pun nggak kena, Pak. Jadi kayak gini kita bisa entry juga kemari. Karena dia trennya masih up. Kita buy di sini. Ya, kita buy di sini. Stop loss-nya hampir kena, tapi tetap nggak kena, kan gitu. Ini nggak kena stop loss-nya. Harga naik. Profit. Jadi 2 profit, 1 stop loss. Ya, 2 profit, 1 stop loss. Ini masih seperti ini. Berapa kali entry sudah? Di satu pair loh, Pak. Satu hari ini kita udah 3 kali entry. Di sini buy lagi. Karena high-nya lebih tinggi. Nah, turun. Harga naik. Ya. Harga naik. Take profit. Entry lagi tuh. 4 kali entry, 1 kali stop loss, 3 kali take profit. Di sini entry lagi. Ternyata nggak kena, Pak. Dia harga ini turun nggak kena ya. Nggak kena, artinya kita nggak entry. Harus kena 38 dulu, Pak ya. My dick is hard. Lalu harga ini turun, lower low. Trennya berubah. Tarik lagi Fibonya. Kena tuh. Entry. Profit. Guys, can you help me with my dick throbbing? What you say, bro? Orang Inggris sampai ikut-ikut seminar kita, Pak. Bahasa Inggris kita little I can. Ya, kayak gini kita sampai detik ini, Pak, kita sudah 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali entry, 1 kali kena stop loss, 4 kali take profit. Jadi kalau masalah akurasi, ya, masalah akurasi, orang barat nih, Dave Robert nih kok ganggu juga. Chat bro, please, your chat, ya. Pak, mau tanya, Pak. Silakan, Pak. Itu yang narik garis merahnya itu kan Bapak bisa tahu dari titik terendah dan tertinggi, tapi di dalam yang Bapak tarik itu kan ada turun naik kecil-kecil tuh, Pak. Kenapa bisa diabaikan yang kecil-kecil itu, Pak? Nah, yang kecil-kecil sebentar. Ini saya decline dulu, saya hapus dulu Dave Robert ini. Bapak kan tarik tuh garis ya. Terus tapi saya lihat dalam satu garis Bapak itu kan ada turun naik lagi kecil-kecil di dalam garis satu lurus garis merahnya Bapak itu. Ya, nah, sebentar. itu yang mana diabaikan, yang mana enggak gitu, Pak. Ya. Nah, dia gelombang, Pak. Jadi kalau masalah tarik-tarikan seperti ini, itu Bapak harus lebih lebih rajin melatihnya. Ya, kenapa yang kecil ini saya tidak ambil seperti ini? Saya kenapa nggak nariknya kayak gini? Iya itu. Kan, seperti ini. Itu dia. Habis itu yang ini kok nggak saya ambil? Iya. Karena ini jaraknya itu terlalu dekat, Pak, terlalu mepet. Ya. Dan gelombang ini kenaikan ini contohnya yang ini hanya 2 candle aja kenaikannya. Jadi terlalu mepet. Jadi kita bisa anggap itu satu gelombang. Nah, ini kayak gini kan kenapa saya tarikannya ini satu garis lurus ke bawah. Padahal ini kan ada gelombang juga seperti ini. Ya kan? Nah, ini karena gelombangnya itu terlalu kecil. Jadi kalau terlalu kecil itu kita abaikan aja. Kita anggap satu garis lurus, Pak. Iya. Nah, ini lewatin, Pak. Ya, lewatin aja. Jadi kalau kayak gini nih, Bapak jawab sendirilah, ini trennya up atau down.
kita semua sepakat pas ini trennya down. Sekarang Down. harga koreksi naik. Senat. Kita sepakat semua untuk nge-sell. Pertanyaannya setelah ini adalah, Bapak berani sell apa enggak? Itu aja, Pak. Dari strategi kita udah tahu nih sell, stop loss-nya di sini. Take profit-nya di mana? Take profit-nya kita tarik dari low ke high-nya. Oke, take profit-nya di 61, take profit minimal, idealnya di 50, maksimalnya di sini. Nah, pertanyaan selanjutnya, saya mau entry pakai lot berapa? Yang idealnya. Di sinilah ilmu manajemennya masuk, Pak. Ya, jadi nggak mungkin juga balance 10.000 kita entry langsung 10 lot di sini, kan nggak mungkin, Pak. Mungkin aja kalau Bapak siap resikonya ya sesuai dengan 10 lot. Maka dari itulah ilmu terakhir itu yang harus kita gunakan adalah hitung berapa pip stop loss ya, Pak. Kita hitung stop loss-nya ini 330 pip. Kita bulatkan menjadi 350 pip. Atau sekalian deh 400 pip kan gitu. Biar enak ngitungnya. 400 pip berarti di atas sedikit. Nah, di area sini, Pak. Lalu untuk take profit-nya kita anggap take profit normalnya aja. Ini sekitar 290 pip. Kalau di sini 400 pip. Kita bulatkan jadi 300 pip aja misalnya. Nah, resikonya 400 pip, reward-nya ini adalah 300 pip. Pertanyaannya sekarang, Bapak siap loss berapa untuk momen entry ini? Dalam hitungan dolar, Pak. Berapa dolar? 500. Berapa, Pak? 500. Oke, 500. 500 dolar dibagi 400 pip SL. Apa, Pak? Ini hampir 1:1. Kalkulatornya tolong dibantu. 1,25 lot. Benar kah? Ya, 1,25 lot. Bapak entry sekarang 1. Sorry, Pak. Coba kita sell. Nggak live trade kan nggak enak kan gitu. Ini scalping, ya. Profitnya kita ambil dulu yang di normal aja. Nah, seperti itu. Kita lanjut, ya. $1,25 lot dikali 300 pip TP. Berapa, Pak? Berapa, Pak? Dibantu, Pak. Ya. Ya. 375. 375, ya betul. Ini adalah, jadi kita profitnya $375. Trading itu ya seperti ini, Pak. Bisnis kan hitung-hitungan aja. Iya. Worth it lah ya. Worth it. Entry. Masalah nanti lanjutnya dia kena stop loss sama take profit, kita jangan galau. Betul. Karena itu udah bagian dari trading. Nggak ada seorang pun trader di dunia ini yang nggak pernah stop loss. Betul, Pak. Tinggal nanti direvisi aja, berarti strategi trading saya ini masih salah. Apanya yang salah? Disitulah kita belajar lagi, Pak. Betul. Nah, seperti itu. Saya mau tanya boleh, Pak? Silakan, Pak. Kalau ini kan kita hitung-hitungan dengan PMIC gitu ya. Ya. Biasanya saya trading lebih suka dengan scalping, tapi dengan lot yang besar. Misalnya 2 lot, 3 lot. Tapi saya tidak menentukan target dalam profit. Kadang dapat $100, 150, itu pun saya cut. Begitu ada peluang, saya masuk kembali. Seperti itu, Pak. Boleh nggak itu, Pak? Boleh, tapi kelemahan yang Bapak lakukan itu adalah Bapak tidak menggunakan risk dan reward. Bapak nggak menghitung. Betul. Sehingga kelemahannya nanti, begitu entry Bapak itu salah arah, nggak sesuai dengan analisa Bapak, keinginan Bapak, profit yang sudah didapat habis semua, Pak. Tapi begitu dia balik arah, kira-kira minus 100, terus langsung saya buang. Nah, Otomatis. di situ nanti rusak psikologi, Pak. Setelah Betul. Bapak cut,
ternyata harga turun lagi Turun, misalnya. betul. Nah itu. Jadi itu yang kalau menurut saya pribadi yang benar tuh yang seperti ini. Ya, kalau itu ini sudah betul. Tapi yang saya lakukan selama ini saya tidak menggunakan mekanisme ini. Jadi Ya. tapi ya rewardnya sih hampir 80% lah. 80% lah. Kalau yang seperti ini kan tergantung PIP-nya Pak, risk reward jarak SL dan TP-nya. Kan gitu. Iya, Masalah Bapak mau lotnya gede, berarti Bapak siapkan di awal, resikonya juga gede. betul. Forex kan seperti itu, high risk, high return. Betul, Pak. Nah itu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Pak. Ada pertanyaan lagi Pak, silakan. Pak, nilai aman ngitung jumlah lot yang kita pasang aman terhadap margin call gimana tuh Pak? Nah, kalau terhadap margin call, Bapak tergantung ini berapa persen, berapa dolar yang Bapak siapkan loss. Jadi ngitung-ngitung ini Pak, ini sebelum entry Pak. Nah itu cara ngitungnya amannya itu gimana tuh Pak? Nah, misalnya Bapak ada modal nih 100 juta kan gitu, 10.000 ya. Di GK Invest kan 10.000. Bapak harus tetapkan dulu dalam sekali entry, Bapak siap resikonya itu berapa persen dari 10.000, dari 100 juta. Itu harus Bapak tetapkan dan Bapak harus disiplin. Setiap kali Bapak entry, resikonya ya segitu. Itu yang idealnya. Misalnya Bapak gunakan, oke, saya gunakan 3% aja lah Pak, kecil-kecil aja. Kita kan tipe modal pembesar, modalnya besar, jadi resikonya kecil, rewardnya juga kecil. Tipe-tipe investor lah gitu kan. Iya, betul. Ini Ya, berarti setiap kali Bapak entry, resikonya adalah $300. Nah, gitu. Hitungannya seperti yang tadi itu tadi yang Bapak tulis cara itu ya. ngitungnya kayak gini tadi. Ini $300. Di sini tinggal diganti $300. Gitu, Pak. Kita ngitung Fibo-nya dulu, stop loss-nya berapa pip, baru kita pasang top lot-nya berapa gitu Pak ya. Benar. Jadi sebelum entry itu kita udah tahu entry-nya di level berapa, stop loss-nya di harga berapa, take profit-nya di harga berapa, baru kita bisa menghitung semuanya. Kita bisnis pun, apapun bisnisnya yang kita hitung tuh pasti ini kalau habis, modalku habis. Kalau salah strategi, modalku habis. Tapi keuntunganku berapa ya? Keuntungan saya itu, ini kalau berhasil project ini, keuntungan saya segini. Cocok, jalankan. Kan gitu. Iya, betul. Gitu Pak. Juga trading seperti itu, Pak. Jadi intinya membangun trading itu sama seperti membangun bisnis ya, Pak? Ya, benar. Karena itu membangun trading itu seperti membangun bisnis ya, Pak? Iya, benar. Ya iya, kata dia dong. Misalkan saya ada... Silakan, Pak. Oke, gantian. Ya. Misalkan saya 10.000 US dollar, saya siap resikonya 20%. Berarti saya misalkan open posisi 2 lot. Resiko yang saya gunakan itu sekitar 20 juta. Itu terlalu berisiko tinggi nggak, Pak? Nah, Bapak ini langsung menetapkan lotnya di awal. Ya. Padahal setiap Bapak entry itu level stop loss-nya itu kan beda-beda, Pak. Kecuali Bapak sudah menentukan 2 lot, berarti level stop loss-nya itu adalah 10. Kan gitu. Iya, betul. Nah, kalau Bapak sudah menentukan stop loss-nya, mau berapapun jarak, kayak gini kalau secara Fibonacci kan stop loss-nya di sini. Iya. Tapi kalau Bapak ini tidak menentukan secara harga, tetapi secara pribadi. Apapun kondisi marketnya, resiko saya ya 1.000 pip, 5 digit, betul. 100 pip, 4 digit. Ya silakan. Tapi kelemahannya kita menggunakan sendiri, menggunakan seperti itu, kelemahannya adalah di kita yang membuat market itu harus ikut kita. Iya. Nah, itu. Sedangkan level ini udah TP minimal udah close, udah sampai gitu ya. Saya mau lihat oil dulu, Pak. Nah, oil Pak lagi trennya lagi apa, Pak? Ini kalau oil saya ada akun 1 ya. Ini ada hanya buyer ya, Pak. Only buy, Pak. Ini saya ada akun 1 lagi nih ya. Bapak bisa lihat. Khusus oil.
Saya ada buy tadi di 35 atau berapa ya? 35 poin berapa? TP-nya 36, Pak. Nyampe nggak tuh? 3684. TP-nya 42, Pak. 42. 42 TP-nya. Ya. Cuman kan long, Pak. Nggak mungkin Iya. malam ini. Iya, aku scalping, Pak. Maksudnya kan kata-kata. Ini kalau Bapak lihat ya, akun ini itu khusus untuk oil. Bapak lihat. Ini dari Maret sih, Pak. Maret ya? Dari Maret. Khusus oil memang. Nggak ada foreknya nih. Ini Bapak nggak pernah minus ya Pak? Ya. Tuh, mantap gitu, Pak. Karena ini kan memang momennya, Pak. Cuman lemahnya trader Indonesia nih kemarin, bukan trader Indonesia, bahkan dunia. Turun ini kemarin, kalang kabut semua, Pak. Untungnya GK itu rollover-nya itu lebih cepat. Andai kan GK mengikuti rollover setelahnya itu seperti tanggal 20-an, harga GK itu udah minus. Kalau minus udah auto cut semua, Pak. Untungnya kita kan tanggal 17 kemarin, sehingga jadi penurunan pas minus di sini sampai ke 6 ini, harga bulan Mei-nya itu kan masih, bulan Aprilnya masih sampai minus kemarin. Nah itu. Oke, ada pertanyaan lagi, Pak. Silakan. Ini Pak, waktu kita mau take profit kan waktu Fibo-nya itu kan batasannya kan 100, terus berapa ya? Ya. Waktu mencapai garis-garis batas itu kita itu ya, mantau nih kira-kira mau diterusin apa di take profit gitu ya. Itu keputusan pribadi ya berarti ya, nggak ada teorinya. Itu ya? Kalau saya sendiri, Pak, biasanya tergantung time frame-nya. Kalau time frame H1 itu saya biasanya itu gunakan yang normal sama maksimal. Kalau H1 ya, saya kan tipe tradernya itu kan H1 sama H4, Pak. Harian sama swing. Jadi kalau secara H1 itu saya sering gunakan TP itu yang normal sama maksimal. Artinya level 100 sama level 127,2. Nah, kalau yang di H4 itu saya biasa gunakan kadang-kadang minimal juga. Tergantung lihat prospek pasar ke depannya seperti apa. Kalau Bapak teorinya ini, kalau Bapak mau lebih aman, misalnya Bapak entry-nya, ini sorry Pak ya, nggak tahu nih, ini bukan dari GK Invest nih, ini dari Zoom-nya nih. Nah, jadi di saat Bapak entry 1 lot, begitu harga sudah sampai TP minimal ataupun TP normal, itu Bapak bisa close setengahnya, Pak. Close manual. Setengahnya itu Bapak close, setengahnya lagi itu Bapak SL plus. Bapak trailing stop kan. Seperti itu. Itu caranya, Pak. Kalau saya seperti itu biasanya. TP minimal berapa itu, Pak? Di level 61-nya, Pak. Oh. Jadi kalau kayak GU ini tadi kan TP minimalnya ya di sini. Nah, ini kan udah sampai TP minimal. Bapak sell di sini tadi. Yaitu Bapak close setengah. 0,5-nya Bapak close. Bapak ambil profitnya. Yang 0,5-nya lagi, SL-nya tadi di atas ini Bapak jadikan SL plus 1. Nah, seperti itu, Pak. Ya. Iya. Oke. Harus sistem password. Ini kan umum, siapapun bisa. Padahal Zoom kita ini Zoom beli loh, Pak. Berlangganan. Bukan yang gratisan. Ya, G udah mau TP. Oke, banyak kali pertanyaan. Sekarang pun udah jam 9, Pak ya. Udah jam 9. Pertanyaan yang lain itu sampai ketemu di minggu depan lah, Pak. Ya. Untuk Bapak yang ingin ikuti webinar langsung ya, Bapak Ibu bisa join di channel Telegram saya, Habit Signal Free ya. Ataupun Bapak bisa ke website saya di sini, rajatulalam.com. Nanti Bapak ke menu servisnya, ya, Bapak
menu servisnya. Mana nih? Sebentar. Kelayanan, ya kelayanan. Nah, Bapak klik aja yang Signal Trading Premium Habits Free seperti itu. Ini gratis semua. Nah, nanti Bapak tinggal maksudnya klik daftar aja Pak. Nanti akan ada adminnya, nanti Bapak masukkan yang free. Jadi Bapak itu setiap ada webinar itu Bapak bisa ikutan seperti itu. Kayak gini kan hari ini ada, Bapak bisa lihat, ya. Itu saran dari saya. Maksudnya itu akun demo, Pak, ya? Mana ya Pak akun demo? Tadi Bapak jelasin free tadi itu. Oh bukan, ini maksudnya Signal Trading Pak. Jadi ini kan channel saya ini kan channel Signal, tapi dalam informasi apapun ada di sini. Jadi kalau di sini ada Habit Signal Free yang umum tuh ada di sini. Sedangkan yang Habit Signal untuk ini untuk yang member-member untuk Pontianak. Tapi sama aja Pak. Bedanya kalau di sini, ya? Kalau Zoom ini ada rekaman ya Pak? Ada rekamannya Pak. Di mana tuh Pak? Nanti saya upload di YouTube saya ini Pak. Oh di YouTube ya. Ya, Rajatul Alam Official. Ini dari tadi yang ikut webinar 50-an orang, tapi subscriber saya belum bertambah, Pak. Jadi saya harapkan Bapak nih 50 subscribe nih pas 1.000, Pak. Udah bisa dimonetize. Oh iya. Ya, jadi silakan di-subscribe. Nah, itu caranya untuk masuk ke ini, link ini, Bapak silakan ke website saya, ke layanan, klik aja ini langsung terhubung ke WhatsApp. Ini nanti adminnya bakalan balas kok, Pak. Jadi di sini saya bukan untuk jualan ya, Bapak, bukan untuk suruh Bapak masuk GK Invest. Karena Bapak kan saya yakin di sini udah ada akun semua di GK Invest. Kalau yang belum ada akun di GK Invest, saya boleh gabung di GK Invest Pontianak. Seperti itu. Oke. Iya. Oke, jadi untuk pertanyaannya saya batasin dulu ya. Banyak juga pengganggu, jadi nanti next webinar itu akan kita perbaiki. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak. Kita sudah live trade dari pagi sampai malam, kita live trade terus. Ya, alhamdulillah akhir minggu ini lumayan bagus marketnya ya. Dan kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Dan saya harapkan apa yang saya sampaikan, yang saya sharing tadi itu bisa bermanfaat baik untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, tetap jaga kesehatan Bapak Ibu, gunakan terus masker, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa manajemennya di saat entry. Supaya equity-nya tetap terjaga. Karena kalau Oke, terima kasih. Bisa demam juga kita, Pak. Oke, Pak ya, sama-sama. Thanks, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, terima kasih. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sama-sama, adik. Yuk. Saya akhiri.